Jadi memang ketika vape mulai ya, apalagi waktu itu kan didengung-dengungkan sebagai pengganti rokok konvensional. Iya. Waktu awalnya saya juga pikir, ya asapnya nggak bau ya, kan beda ya sama yang kalau rokok itu kan kadang-kadang kita udah batuk-batuk segala macam. Tapi itu memang sudah disadari oleh dari perhimpunan kami dokter paru bahwa ini bahaya karena tiap orang yang memproduksi itu bisa masukin apa aja, ya itu. Yang bahan dasar utamanya yang pasti kan propilen glikol sama dietilen glikol ya gitu ya, untuk yang kayak propelan dari ini ya. Nah itu terus itu kalau kena panas dari baterainya vape itu dia bisa berubah menjadi uap formaldehid ya, asardehid seperti itu ya. Formaldehid kita tahu bahwa itu salah satu seperti formalin ya. Nah, itu kan bahaya, karsinogenik juga ya. Terus dia masukin nikotin. Nikotin pun bisa berubah menjadi uapnya ya, jadi TSNA kita bilangnya kayak nitrosamin seperti itu. Nah itu juga karsinogen. Nah dari situ aja udah bahaya. Keuntungannya dibandingkan dengan rokok konvensional adalah cuman dia tidak mengandung tar. Tar itu yang lengket-lengket coklatnya. Kadang-kadang kalau rokok ini kan suka ada di sini di tangan, di bibir juga berubah jadi ini ya, itu tar. Tapi kalau di sini enggak. Tapi untuk kadar nikotinnya itu nggak ada yang bisa nilai karena tiap produksi itu beda-beda. Itu makanya kita di situ udah ngasih awareness ya, perhatian bahwa ini bukan pengganti rokok konvensional, bahkan ini bisa lebih berbahaya. Oh malah bisa grade-nya bisa lebih berbahaya daripada rokok konvensional gitu. Ditambah lagi sekarang dia ditambah flavor, rasa ya. Rasa. Nah, kimia. salah satu ya kan ada rasa vanilla, strawberry. Itu semua adalah untuk makanan, bukan untuk dihirup. Sama seperti obat anestesia biasanya untuk disuntik kayak etomidate segala kan suntik, tapi dihirup. Makanya ketika saya juga diskusi dengan teman saya yang dokter anestesia dia ya untuk efek yang secara dihirup kita juga belum tahu karena itu bisa menjadi suatu gas iritan. Mengiritasi saluran nafas. Seperti itu. Nah, mengapa yang dari vape itu bisa jadi popcorn lung? Itu karena salah satu dulu dikasih ininya adalah diasetil. Diasetil itu biasanya kayak dicampur untuk mentega pada popcorn sehingga ada wanginya kan ya. Nah, itu kan juga sebenarnya bukan untuk dihirup. Nah, tapi karena dihirup juga itu jadinya. Dia jadilah perubahan dari struktur paru-paru yang kita bilang paru-paru itu kan orang lihat kayak dua gitu. Tapi sebenarnya itu di dalamnya itu terdiri dari kantong-kantong udara kecil-kecil, dia menggerombol seperti buah anggur. Nah, itu ya. Nah, itu kalau terkena zat iritan, dia akan jadi pecah. Jadi tidak jadi bulat-bulat lagi. Dia jadi kayak bentuknya kayak popcorn kan. Dengan saluran napasnya menjadi mengecil karena teriritasi, inflamasi segala macam. Pengen sharing kepada terutama untuk anak-anak muda Gen Z ya. Jadi kalau dokter sarankan hindari untuk menggunakan vape. Kalau misalnya merokok, lebih baik kembali ke zaman dulu aja. Kalaupun masih ingin merokok, meskipun merokok itu kan menggunakan sigaret juga tetap tidak sehat, ya. Tapi vape itu jauh lebih berbahaya karena kita nggak tahu apa isi cairannya ada di dalam. Seperti itu tadi. Nah, kerusakannya itu bisa kerusakan paru permanen karena vape itu. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan pergaulan yang bebas, pergaulan yang luar biasa bebas ya. Misalnya dengan bergaul yang seperti yang Bapak ini lakukan, nah ya dia kan pergaulan bebas, nggak ada kontrol, ya kan. Akhirnya dikenalkan dengan network itu pink, ya kan. Dan akhirnya dia kan untungnya alhamdulillah sudah diberikan hidayah lagi bertobat gitu kan. Nah, tapi seandainya tidak kan bisa membahayakan. Akhirnya bisa berangkat juga. Kenapa? Karena udah paru-parunya rusak, kehidupan bebas, minum alkohol kan merusak darah juga. Nah, jadi dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Padahal anak generasi muda ini kan kita perlukan untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mau jadi apa bangsa kita? Mereka yang melanjutkan. Mereka yang melanjutkan gitu. Yuk memberikan contoh yang baik ke generasi muda gitu. Dan mengingatkan gitu. Saling mengingatkan. Itu yang paling penting ya. Karena memang ini efeknya luar biasa dahsyat ke depannya seperti itu. Itu aja, lebih hati-hati aja dan mencari pergaulan yang bagus, circle yang bagus. Karena kamu tuh dilihat dari bagaimana kamu bergaul. Dan itu yang membentukmu dalam waktu yang cukup baik. Bu, kan ini masalahnya biar nggak tambah panjang, Reza mintanya ya cepet diakuin tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih nggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda.
gitu. Kenapa kok Resa ini? Ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah. Bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang duluan? Itu aja. Masalah uang, Resa gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejahat ini gitu aja. Resa bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Resa tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Resa sampai detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Irhab itu membuat gue bersyukur, Dan, karena kayak menurut gue banyak, ini gue bukan menjelekkan profesi apapun ya, kayak banyak orang yang penghasilannya, sorry ya Den ya, misalnya sebulan gaji lu 1 juta atau 2 juta, tapi lu memakai narkoba tuh bisa 5 juta Den gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh suka, nah karena gue jago, Nat lu maju Nat, lu marah-marahin tuh kayak, lu berapa sebulan gaji lu gitu, 2 juta bang gitu, lu makai juga 2 juta, istrinya gak dikasih makan, anaknya gak dikasih makan ya. Jadi gue yang maju Den, gue berperan penting dalam dunia rehab bro. Anjay, boleh lah ya. Iya, maksud gue kayak Iya. ternyata kayak oh iya sih, maksud gue walaupun rehab tidak segitunya membuat gue berubah dalam hal drugs, cuma membuat gue bersyukur kayak nah tuh lihat teman-teman yang lain tuh, Iya. kasihan tau, Iya. kasihan. Iya. Sebenarnya Onat ini orangnya hatinya baik memang. Baik. Thank you sir. Tapi gue ngerasa dia kayak orang oleng-oleng. Emang. Oleh-oleh itu Iya. apa sih? Nah, kita saling ngerti lah Iya. oleng-oleng. Oleh-oleh itu bahasa Iya. Sulawesi toh? Ya jadi kayak orang tuh. Orangnya tuh gampang gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak punya, nggak firm. Gak firm, emang. Dia nggak Jadi firm. kalau ada di sini yang gini, yang seru di sini, ayo. Iya. Ada sini Kayak orang gitu. FOMO-an gitu loh. Heeh. Jadi kamu tuh kayak orang gampang disetir gitu loh. Iya. Jadi kalau lu nggak ada orang di samping lu Mm. yang memang kuat dan memang firm dan orangnya jelas baik ya gitu ya, anggaplah baby nggak ada di samping lu selesai sih. Mm-mm. Makasih Beb. Istilahnya begitu. Karena banyak banget sih dia apa kayak, sedangkan gue tuh kebalikannya gitu loh, Iya, Koden. iya. Jadi gue tuh kalau enggak, iya gitu loh. Kalau gue bilang gini, lu jadi orang jangan terlalu banyak, misal di sini ada begini, lu mau aja gitu. Gue bilang lu murah banget sih. Iya. Ya kasarnya gitu loh ya, gitu loh. Dan sebenarnya dia orangnya kayak begitu. Gue bilang habis ini, gue gak mau lu harus denger gue ya. Gue bilang, lu kalau aneh-aneh lagi, pokoknya ini kehidupan ini, lu harus denger gue di bagian hal itu. Lu tidak bisa memutuskan, kita hari ini mau ke bar ini. Kalau gue bilang enggak. Kalau gue bilang nggak mau, nggak ada. Lu bilang, ayolah seru tahu, kita udah lama nggak ada. Gue bilang, gue udah bilang pokoknya, lu kali ini harus denger gue nggak mau deh. Gue bilang, karena kemarin-kemarin lu nggak denger gue, lihat kan? Kenapa bisa Doktif bisa dapat ini barang? Jadi pada saat muncul sudah mulai FYP, muncul terus ini namanya tabung pink ini. Nah, dokter cari telusuri karena kan nggak tahu ya sebenarnya kan N2O nitrosoksid kan kita gunakan pada saat untuk anestesi bius. Setahu saya itu tuh. Betul ya. Jadi kok terdengar bahwa N2O itu digunakan untuk nge-fly. Aneh. Aneh ini apa hubungannya ya kan? Kok bisa digunakan untuk fly dan didapatkan katanya secara bebas. Nah, dokter selidikin langsung ke websitenya, Bang. Oke. Langsung ke websitenya, Doktif langsung di situ lihat ada 4 ukuran di situ. Oke. Websitenya ini ada di Instagram juga. Ada Instagramnya, ada di websitenya. Jadi Oke. pada saat itu Doktif beli di websitenya langsung, Oke. whippingnya langsung. Jadi di situ ada yang namanya 4 tabung dari ukuran yang paling ukurannya ada 4, tapi Doktif kan nggak tahu tuh ukurannya seperti apa. Sebenarnya sih niatnya bukan di sebesar ini. Ini masalah ini, cuman kan karena kita nggak ngerti ya Bang ya, nggak ngerti segede apa. Pengennya sih yang kecil gitu. Kamu pikir ini yang kecil? kecil. Datangnya begini. Datangnya begini, kaget kita. Loh, gede banget ternyata. Bukan kayak orang diving. Segini berapa? 1.500.000 kurang lebih plus Segini ongkosnya. 1.500.000. Karena kita pakai pada saat itu Dokter belinya pakai Gojek, gosen langsung Oke. dikirim, iya. Datang tuh barang.
Datang itu barang. Gampang pemesanan. Yang lucunya lagi Bang Densu, di webnya itu ada gambar seperti astronot. Jadi dia itu menggunakan gambar-gambar astronot. Lah Dokter itu bingung apa hubungannya antara whip atau cake Iya, dengan astronot. Astronot itu kan orang yang terbang ya, di luar angkasa. di luar angkasa. Iya. Dia menggunakan gambar-gambar orang yang lagi menggunakan baju astronot Iya, dengan membawa ini. oke. Jadi pada saat Dokter chat, Dokter beli, itu ada pertanyaan dari mereka. Ada regulasi baru ini, Ibu. Regulasi baru ini menanyakan penggunaannya untuk apa? Karena ini digunakan untuk cake. Alasannya di chatnya seperti itu. Oke, Jadi nanti dialihkan ke chat WhatsApp. oke. Dialihkan ke chat WhatsApp. Setelah melakukan pembayaran, nanti ada link, nanti akan dialihkan ke chat WhatsApp. Kita dihubungin dari orangnya, penjualnya. Oke. Nah, setelah dihubungi nanti dia tanya untuk apa? Karena ini untuk cake. Nah, Doktif akhirnya bilang, oh iya, ini untuk cake, untuk kafe, bla bla bla. Udah ngarang aja kita, Iya, gitu. Misalnya kafe sombong, misalnya iya. gitu ya. Intinya kan? untuk cake lah ya. Cake aja bilangnya. Nah, Udah. regulasi baru dia bilang. Dia bilang ada regulasi. Hanya itu. Dan regulasi begitu Doktif, namanya apa? nggak tahu. Oke. Dan begitu Doktif jawab seperti itu, oke terima kasih. Udah dikirim, selesai. Selesai itu. Berarti kenapa dia mengeluarkan kalimat regulasi baru?